Desa Mas merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang berada di Kabupaten Gianyar. Berbagai macam potensi yang dimiliki oleh desa ini, mulai dari potensi sumber daya alam, kesenian dan adat istiadatnya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Desa Mas. Namun yang paling dominan adalah kesenian ukir dan patung, di mana potensi tersebut sangat diminati oleh wisatawan domestik, bahkan telah dikenal luas di dunia internasional. Berkembangnya seni patung di Desa Mas tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Pura Taman Pule sebagai salah satu situs kegiatan keagamaan dan merupakan cikal bakal di mana masyarakat bisa mengembangkan kemampuan berkarya seni patung yang masih berlangsung hingga saat ini. Sedang nian mangkane suterepten ikang desa Krame kalaning dina rahayu siredang yang nyerarte angadakaken patemuning wirase inayaping para putra sedaya pinarak dening para Krame kabeh pingajeng sira Bani Semas ri sampun pada mataten lungguh raris ida dangiang sabuh wacana ring sira kabeh maka nguni ring sira Bani Se daging ning wacana nire sira dangiang makarsa anwangun pariangan irike ring uluning pasraman. Diceritakan pada zaman dahulu pada waktu perginya Dangiang Nirarte dari Brambangan sampai di Bali, beliau berlayar dengan perahu, maka dayung kemudi tangan dan kaki. Sampailah beliau di Kisik atau di tepi siring Bali Puline yang bernama Dipuranca. Nah dari situ setelah beliau tiba di Puranca, beliau melanjutkan perjalanan sampai di Gading Wani. Nah, di sana sampai di Gading Wani, beliau ketemu dengan masyarakat. Setelah lama beliau di Gading Wani didengar oleh Bani Semas. Lantas Bani Semas meminta beliau untuk pergi atau melinggih di Mas. Beliau setuju. Setelah sudah terpti keadaan di Mas, lantas ide Dangiang Nirarte ingin membangun pura dalam tujuan untuk meraketang para sentanan ide dan masyarakat Mas semua sampai turun-temurun. Setelah selesai pura dan taman, lantas diupacarai pada waktu sanes cara Kliwon Kuningan atau Tumpak Kuningan. Kebetulan sekali pada waktu itu Purnama Kedase, kalau Isake Warse tadi 1411, sekitar 1550-an. Nah itulah makanya pertama kali ada Pura Taman Pule pada tahun Sake 1411 yang dibangun oleh masyarakat Mas. Maka di Bani Semas diperkarsai oleh ide Dangiang Nirarte. Nah begitu keadaan beliau selama di Mas, makanya setelah lagi selesai pura semakin terpti kan di Semas. Nglantur aris di tiang Maturuning ring sejeroning struktur kewendanan pura puniki. Ring Pura Taman Pule sampun mejantan puniki patah sekali pura sanetiosan puniki. Kaping ajeng wenten utamaning mandala lumrah raosnya puniki ring joroan gitu. Nglantur aris
ring pura Taman Pule metiosan niki wonten struktur pura puniki kekalih wonten Jawa Tengah. Asiki Jawa Tengah ring sejeroning Tanglep, kekalih Jawa Tengah ring sejabaning Tanglep. Nglandur aris ring Jawa Sisi kewanten wonten malih pura sane nyangkep, sane mepesengan pura Anyar lan pura Klemu. Pura Anyar mengenah ring sisi kelon pura Taman Pule, pura Klemu mengenah ring sisi kaler pura Taman Pule. Nglandur aris kejangkapin antuk pura Taman, pura Beji lumah raos kadi mangkin. Bejin ide betara gitu. Nganinin maosan ingyan pelingih sane wenten ring utamaning Mandala puniki. Ka pertama wenten punika pelingih sane mawaste Padmasana rong 3 puniki. Mengenah ring sisi kaler kangin majeng kauh puniki. Kekalih wenten pelingih sane mawaste Padmasari mengenah ring sisi kaler kangin majeng kelod puniki. Duaning kewentenan pelingih punika dadosne terbukti beliau ngemargiang ajaran Siwa lan Buddha, paksa Siwa lan paksa Buddha. Nglandur aris wenten pelingih sane gedong puniki gumanti pelingih utama sane wenten ring jeroan puniki ingyan pelingih ide Betara Sakti tabi san pekulun di tiang ojah ucanan ide Betara Sakti bau rauh puniki ide Betara Dangyang Dwi Jendra. Nglandur aris ring delod pelingih gedong puniki wenten pelingih Padmasari gumanti genah lingih ide Betari Rabin ide Betara Sakti bau rauh puniki. Nglandur aris maosan ingyan pelingih sane wenten ring Jawa Tengah sejeroning Tangluk puniki. Wenten punika merupa pelingih gedong terbuka niki. Taler kau jangkepin antuk bali piasan. Nglandur aris ingyan genah ring Jaba jeroan sejabaning Tangluk puniki. Gumanti patah sekadi pura-pura sane tiosan puniki. Wenten pelingih sane membuat gumanti pelingih wenten kekalih dugul apit lawang kemantan puniki. Nglandur aris maosan ingyan pelingih ring pura Beji puniki. Ring pura Beji pertama wenten punika telaga. Ring tengahing telaga wenten pelingih Padma puniki. Duk ide Betara jenek rauh iri-kiring jagat mas puniki. Ide ngagem tetekan. Ri sesampun ide jenek iri-kiring mas tetekan punika ketancap bang iriki. Ke ring ungkur pelingih. Suwe aswe tetekan punika dados mentik. Dados hidup gitu. Tetekan yang sudah kering punika dados mentik ngantos mangkin tetamiang puniki ring pura puniki kantun kantos mangkin puniki sane merupa punyan taru tangi punika. Duaning kawentenan taru tangi punika dadosne para ilmuwan puniki dadosne mengkait-kaitkan dengan tetekenan sane sampun usang, sampun kering punika dados ketancaban oleh ida wastu mentik. Punika menawi ida wenten puniki ikmahnya sangkaning taru desa mas puniki mresida yang
ngerereh jina, ngerereh pengupo jiwa kendan. Membukti untuk kewendanan kerajinan seni patung menika. Allah. Aduh. Dewa Ratu Agung bengong irago. Nepukan lantas di jagat wali ini. Kerja Raharjo. Siapa mada kita dalam waktu remo. Ketuntun untuk tabi sang pakulu. Hidup Tara Sakti. Dewa Ratu Agung. Kenyataannya dalam sehari-hari kira-kira tahun 1922 itu kan mulai berkembang patung dengan datangnya Walter Spies ke Bali, tinggal di Ubud. Terus dia membuat suatu organisasi seni di Bali. Yang pertama, organisasi itu bernama Pita Maha. Nah, disinilah berkembangnya seni patung di Bali, dan di Mas ada beberapa anggota Pita Maha di bidang patung. Di Ubud, di depan saya itu di bidang lukisan. Tuh. Jadinya Pita Maha itu adalah organisasi pengontrolan kualitas daripada hasil karya seniman. Sebelum dijual oleh Walter Spies ke orang luar, itu dilihat dulu apakah sudah pantas dijual atau tidak. Kalau tidak, disuruh memperbaiki lagi. Tuh, sudah selesai dibawa, baru dijual. Berkembanglah patung itu di Mas, tokoh-tokoh di Putu Taman, Made Gerumuang, itu banyak. Nah, akhirnya generasi berikutnya yaitu Ide Bagus Nane sama Ide Bagus Tilem, itu yang mengangkat nama Desa Mas yang bertaraf internasional. Terus pelukis Lempad, Gusti Kobot, Ide Bagus Made, Anak Agung Sobrat, itu tokoh-tokoh hasil dari Pita Maha. Di Pura Taman Pule itu ada sejumlah topeng wayang wong, itu yang biasa ditarikan pada hari Piodalan, hari Kuningan itu wayang wong, dan kualitasnya wah super sekali. Saya kira tempat lain tidak ada seperti topeng di Pura Taman Pule wayang wongnya. Sekarang masih ada, cuma ditarikan setiap Kuningan. Itu sebagai ilen-ilen di Pura Taman Pule gitu. Membuat topeng yang mudah dimengerti oleh orang Barat atau oleh tamu, dan bisa dikasih gerak yang bebas. Misalnya pantomime atau balet misalnya. Tuh. Sehingga dia bisa dipakai di negerinya. Tuh. Mulailah saya membuat desain baru. Membuat desain topeng baru, ada topeng senyum, topeng sedih, terus topeng yang lucu-lucu, juga inspirasi dari luar gitu. Nah, berkembanglah topeng itu. Tahun 70-an mulai terangkat, tahun 80-an sudah top sekali. Berdirilah seni topeng. Dulu tidak ada yang berdiri topeng. Setelah saya bikin desain, tamu-tamu tertarik, dan dia bisa dipakai di negaranya secara dia, dengan banyak desain, sehingga topeng itu muncul. Ini semua berkat dari ide Betara di taman juga. Inilah kaitannya. Patung begitu jadinya, topeng begini jadinya. Tuh. Berkembanglah topeng sekarang di Mas seperti sekarang. Berkembang dari kelompok Pita Maha inilah, ya. Jadi tahun 1930-an itu mulai seni karya-karya patung itu mengekspresikan diri, mengekspresikan dengan tujuan seni. Jadi bukan untuk ke pura ataupun dekorasi ataupun sebagai simbol-simbol lagi, tapi lebih mengekspresikan seni itu sendiri. Nah, Pak Cokot, Ida Bagus Nyana mulai mengembangkan seni-seni itu.
Di sanalah mulai dilirik oleh tamu-tamu asing yang datang ke Bali. Pada waktu itu ada sebuah art dealer ataupun toko seni yang ada di Sanur. Di sanalah mulai cikal bakal tamu-tamu asing yang datang ke Bali. Mereka menginap di sana dan mulailah melihat, dan bagi yang mereka tertarik dengan karya-karya itu mulai membeli karya-karya seni itu. Suatu momen penting yang berlaku ataupun terjadi dalam kehidupan Ida Bagus Tilem adalah pada tahun 1964. Beliau ditunjuk mewakili Indonesia pada acara New York World Fair. Itu beliau melakukan pameran di New York mewakili Indonesia dengan karya-karyanya. Pada waktu itu mulailah dikenal secara luas ataupun di kancah internasional karya patung Bali pada saat itu. Ya, dan mulai dari saat itu, setelah beliau balik dari Amerika, mulailah berdatangan tamu-tamu yang mencari karya-karya beliau, desain-desain beliau maupun seni patung di Bali secara umum. Demikian perkembangannya sampai saat ini. Seni patung Bali merupakan salah satu hasil karya budaya yang sangat perlu dilestarikan. Dengan ikut tetap berkreasi, berpartisipasi, ataupun tetap menjaga kelestarian ini, itu merupakan salah satu wujud bakti kita atau rasa syukur kita kepada beliau, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pada Ida Seng Hyang Widiwasa. Karena merupakan inilah yang merupakan anugerah atau pice dalam hal ini kepada kita semua, terutama umat Hindu yang ada di Bali. Bekerja di Ida Bagus Tilem, di Ida Bagus Nyano, berguru di sana, dan saya mengikuti cara beliau bekerja dengan setulus hati dan ikhlas sampai sekarang ini. Dengan cara yang setulus hati, dengan sebaik mungkin, ya seperti sekarang ini adalah hasilnya. Kita sebagai generasi muda ikut melestarikan seni patung. Itu sebabnya berapa pentingnya seni patung ini kita harus lestarikan, karena itu merupakan aset dari pariwisata Bali yang tidak boleh hilang dari percaturan pariwisata dunia. Apresiasi bukan sekadar muspo gitu dengan beriannya, tetapi perlu juga suatu pengertian begitu besar daripada waranugraha beliau. Dengan beliau menuntun kita, memberi inspirasi, sehingga Desama Seni hidup di bidang seni. Pemargi beniki ngelanturan yang pemargi nido pantah melanjutkan kewentenan seni, ngelanturan kewentenan darmaning mau agama, menawi itu sangkane ngelanturan ngemargiang, asane niki sampun niko mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau gitu. Yan saterake taniling lipie nyungsung ring pura taman pule, wastu ye kabeh sagoterane tan menemu sadia kayu nungsur kegunan, jenak buuh, salah kerame, sisu, sampai asana, dan surut kawigenan. Untuk penyungsung pura ini untuk taat dalam arti taat beragama, mengikuti ajaran agama.